Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Selamat datang di kelas virtual kita dalam pelajaran yang luar biasa, PKM Pendidikan Kemuhammadiyahan kelas 9. Di bab yang pertama di semester yang pertama. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya hadir? Yang hadir silahkan komen di bawah ya. Pak Guru tunggu. Baik, anak-anakku semuanya kelas 9 yang tentunya sudah mendapatkan 2 tahun pembelajaran PKM Kemuhammadiyahan, tentunya sudah paham dan mengerti apa itu Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, Pak Guru mau ngetes apakah ingatannya, memorinya tentang Muhammadiyah ini masih ada atau tidak. Nanti Pak Guru kasih hadiah ya. Hadiahnya juga hadiah virtual. Oke, pertanyaan pertama, ayo, siapa yang hafal Mars IPM? Ini di pembelajaran kelas 7 ya. Masih ingat? Yang hafal bisa tulis liriknya di bawah ya, di komentar. Pertanyaan kedua, berapa ortom atau organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Ada berapa? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa namanya. Hadiahnya Pak Guru kasih. Diambil. Baik, itu untuk merefresh ingatan kita tentang pelajaran 2 tahun setahun yang lalu. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Sungguh tokoh-tokoh Muhammadiyah, pemimpin awal Muhammadiyah memiliki keteladanan hidup yang luar biasa. Di dalam buku ini kita akan mempelajari 11 tokoh Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah, sehingga dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dari peserta didik semuanya. Sudah siap ya? Setelah pembelajaran ini ada sekitar 11 indikator yang harus dikuasai oleh para peserta didik semuanya. Insya Allah tidak begitu sulit untuk kita pahami, karena ini tentang sejarah hidup, keteladanan hidup dari tokoh-tokoh pendahulu Muhammadiyah. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pemikiran dan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Kiai Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan peran HM Yunus Anis dalam menjaga identitas Muhammadiyah. Yang kelima, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Fakih Usman dalam memimpin Muhammadiyah. Yang keenam, peserta didik mampu mendeskripsikan peran A.R. Fakhruddin dalam memimpin Muhammadiyah. Yang ketujuh, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir dalam memimpin Muhammadiyah. Yang kedelapan, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Profesor Dr. Amin Rais dalam bidang politik. Yang kesembilan, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 10. Peserta didik mampu mendeskripsikan peran Profesor Dr. Dim Syamsuddin misi perdamaian umat. Dan yang ke-11, peserta didik mampu mendeskripsikan peran Profesor Dr. Haidar Nasir dalam menjaga ideologi Muhammadiyah. Nanti di akhir
pembelajaran, peserta didik semuanya mampu menganalisis, mengidentifikasi keteladanan apa dari para pimpinan Muhammadiyah tersebut. Baik anak-anak semuanya, itu tadi 11 pencapaian yang harus kita raih setelah pembelajaran ini. Selanjutnya mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan melihat sebuah foto yang ada di samping Pak Guru. Itu foto siapa? Betul, fotonya seorang tokoh nasional, deklarator kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Siapa Bung Karno? Beliau adalah kader Muhammadiyah. Bung Karno resmi menjadi kader Muhammadiyah pada tahun 1938. Ketika itu beliau diasingkan di Bengkulu, kemudian didatangi oleh tokoh Muhammadiyah yang bernama Hasanuddin, ayahnya Fatmawati, yang dimana Fatmawati kelak, ibu Fatmawati kelak menjadi istri dari Bung Karno. Dari pernikahan itu kemudian melahirkan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu Pak Hasanuddin menawarkan kepada Soekarno untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Tentu tawaran ini disambut oleh Soekarno dengan sangat senang hati, sehingga beliau kemudian sempat mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu dan menjadi salah satu anggota dari Majelis Dikdasmen di Bengkulu. Tentu Bung Karno mencintai Muhammadiyah. Bahkan beliau pernah berpesan di dalam salah satu muktamar Muhammadiyah agar kelak jenazahnya dikafani dengan bendera Muhammadiyah. Ketika terjadi perselisihan antara warga Muhammadiyah dan Bung Karno tentang paham politik yang berbeda, Bung Karno mengatakan bahwa sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain yang sempat memimpin Persyarikatan Muhammadiyah. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Siapa Ki Bagus Hadikusumo? Mari kita dengarkan, mari kita pelajari biografi singkatnya. Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1308 Hijriah, bertepatan dengan 24 November 1890 Masehi. Nama kecilnya Raden Hidayat, putra ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Haji Lurah Hashim. Beliau adalah abdi dalam putihan bidang agama Islam di Kraton Yogyakarta. Pendidikan agama didapatkan dari orang tua dan beberapa kiai yang ada di Kauman saat itu. Setelah tamat di sekolah Ongkoloro, sekolah zaman dulu, 3 tahun setingkat SD, Ki Bagus Hadikusumo melanjutkan pendidikan agamanya di pesantren Wonokromo, Yogyakarta. Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana kemudian rumusan ini menjiwai langkah Persyarikatan Muhammadiyah. Pokok pikiran yang telah dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo kemudian menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, MADM. Itu salah satu sumbangsi Ki Bagus Hadikusumo. Beliau juga termasuk orang yang menentang salah satu ritual Seikirei yang diwajibkan pada penjajahan Jepang, yaitu membungkuk menghadap istana Tenno Haika yang ada di Jepang sana sebagai simbol penghormatan terhadap dewa matahari yang disembah oleh penjajah Jepang. Beliau menolak keras itu. Tentunya konsekuensinya dibenci oleh penjajah. Peran Ki Bagus Hadikusumo terhadap bangsa Indonesia sangat besar. Beliau adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Sekaligus beliau adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPK. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis agar Indonesia ini maju. Terjadi perdebatan yang sengit pada saat itu, sementara kaum nasionalis meletakkan ketuhanan atau nilai agama di sila yang kelima. Namun Ki Bagus Hadikusumo tetap kekeh agar sila ketuhanan diletakkan di sila yang pertama. Perdebatan itu kemudian melahirkan aklamasi, menilai, menyetujui
bahwa prinsip ketuhanan diletakkan di sila yang pertama seperti yang kita saksikan hari ini, ketuhanan yang Maha Esa. Itu berkat kegigihan Ki Haji Ki Bagus Hadikusumo. Sesungguhnya Ki Bagus Hadikusumo meninggalkan keteladanan yang luar biasa. Beliau adalah pejuang yang ikhlas, berani untuk agama dan bangsa. Selanjutnya kita beralih ke tokoh yang kedua, yaitu A.R. Sutan Mansur. Beliau dilahirkan di Minanjau, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah, bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin 25 Maret 1985 atau 3 Rajab 1405 Hijriah di Jakarta di usia yang cukup panjang, yaitu 90 tahun. Pendidikan umum beliau diselesaikan di Inlandse School atau IS pada tahun 1902 sampai 1909. Pernah ditawari sekolah di Quick School, sekolah bergengsi, tapi beliau tolak karena ada bau penjajahan di sana. Kemudian dari Sumatera beliau merantau ke Pekalongan, berdagang dan berbisnis sekaligus menjadi guru agama di sana. Di sanalah beliau berinteraksi dan bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu interaksi beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan melahirkan kecintaan dan ketertarikan dengan konsep pemikiran, konsep agama yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 1922, A.R. Sutan Mansur bergabung dengan Muhammadiyah. Beliau menginginkan umat Islam kembali ke ajaran Islam yang murni, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan membersihkan Islam dari budaya-budaya yang syirik dan tradisi yang musyrik. Beliau mengagumi Muhammadiyah karena Muhammadiyah memahami Islam bukan sebagai ilmu semata, tetapi langsung praktek, melahirkan amal usaha. Peran A.R. Sutan Mansur di Persyarikatan Muhammadiyah, beliau pernah menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan, pernah juga cabang Pekajang dan Kedung Wuni. Jadi beliau aktif di pimpinan cabang. Kemudian beliau terpilih menjadi pengurus besar atau PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, periode 1953 sampai 1956 Muktamar ke-32 di Banyumas. Pada Muktamar ke-33 di Palembang, terpilih kembali menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1956 sampai 1959. Di masa kepemimpinan beliau, lahirlah Khittah Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan Khittah Palembang. Di kepemimpinan beliau, A.R. Sutan Mansur memasyarakatkan dua hal. Yang pertama adalah khasyah, rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah buk'ah mubarakah atau tempat yang diberkahi. Jadi beliau menggerakkan orang-orang untuk berjamaah di masjid, mengaji di masjid, mengajarkan Al-Quran di masjid, di tempat-tempat yang diberkahi. Peran beliau untuk bangsa ini cukup besar, yaitu beliau menentang penjajahan Belanda, begitu pula menentang penjajahan Jepang. Selanjutnya kita akan mengkaji secara singkat biografi tokoh Muhammadiyah yang ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi. Siapa beliau? Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902. Ibunya bernama Siti Habibah, adik kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wafat pada hari Jumat tanggal 25 April 1969 di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak kecil beliau belajar agama pada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Fakih, lalu melanjutkan di Pondok Pesantren Karanganyar pada tahun 1908 sampai 1913, lalu ke Pondok Pesantren Termas, Pacitan, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Besuk, Wangkal, Pasuruan, lalu ke Pondok Pesantren Pandean, Semarang. Jadi beliau dari pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Pendidikan formalnya di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa peran beliau di Persyarikatan Muhammadiyah? Beliau pernah mengajar di sekolah Madrasah Muhammadiyah, pernah menjadi ketua majelis tablik PP Muhammadiyah pada tahun 1933. Kemudian terpilih menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar yang ke-35 di Jakarta periode 1962 sampai 1965. Kemudian terpilih lagi untuk kedua kalinya pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung periode 1965 sampai 1968. Pada masanya, peneguhan kembali ideologi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid dikuatkan karena ada peristiwa sejarah, yaitu pemberontakan PKI. Beliau menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah harus menjadi pegangan bermuhammadiyah dan warga Muhammadiyah. Jadi kepemimpinan beliau terjadi peristiwa sejarah yang mencekam, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beliau bersama
Jarnawi Hadikusumo menemui Mejen Soeharto pada tanggal 27 Oktober 1965 dan menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk ikut membantu menumpas, membersihkan sisa-sisa gerakan pemberontakan PKI. Dan Muhammadiyah lah organisasi pertama yang mengadakan konferensi kilat tanggal 9-11 November 1965 untuk membubarkan PKI. Beliau adalah tokoh yang bekerja keras, ikhlas, qanaah, rendah hati. Tokoh Muhammadiyah yang keempat adalah HM Yunus Anis. Siapa HM Yunus Anis? Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1903. Ayahnya adalah abdi dalam Keraton Yogyakarta. Beliau dididik agama oleh ayahnya dan kakeknya langsung. Pendidikan formalnya diselesaikan di Al-Atas dan Al-Irsyad di Batavia, Jakarta, yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Surkati, teman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Peran di Muhammadiyah, beliau sejak awal terjun ke masyarakat untuk mengembangkan visi misi dakwah Muhammadiyah. Beliau dikenal tokoh yang banyak mendirikan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Beliau juga dikenal sebagai tokoh ahli administratif dan organisasi. Pada tahun 1924 sampai 1926, beliau menjadi pengurus cabang Jakarta, dan pada tahun 1934 sampai 1936 dan 1953 sampai 1958, beliau menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan pada tahun 1959 dilaksanakan muktamar yang ke-34. Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang diangkat oleh TNI sebagai pusroh atau imam tentara, yang tugasnya adalah memberikan pembinaan mental dan spiritual kepada tentara saat itu. Di samping itu, beliau juga diminta oleh A.H. Nasution untuk menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, yang disusun oleh Soekarno pada saat itu mewakili suara umat Islam. Nah, kita ke tokoh yang kelima, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Beliau dilahirkan di Gresik tanggal 2 Maret 1904, belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu umum dari ayahnya langsung. Usia remaja beliau belajar di Pompes Gresik tahun 1914 sampai 1918, lalu belajar di pondok pesantren di luar Gresik. Beliau dikenal sebagai pebisnis yang handal. Beliau punya toko alat-alat bangunan dan galangan kapal, perlengkapan kapal, dan punya pabrik tenun di Gresik. Dan beliau pernah diangkat sebagai ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-Gresik. Perannya di Muhammadiyah, beliau dikukuhkan sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, periode 1968 sampai 1971. Namun amanah ini hanya diemban beberapa hari saja, karena pada tanggal 3 Oktober 1968 beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga pernah diangkat menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jatim pada tahun 1932-1936. Ketika beliau sebagai Wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965, beliau merumuskan kepribadian Muhammadiyah yang akhirnya diterima sebagai identitas Muhammadiyah, yang akhirnya diterima sebagai identitas dan pedoman bagi semua warga Muhammadiyah. Beliau adalah sosok yang sangat gemar belajar, aktif di dalam organisasi Muhammadiyah, pernah belajar bahasa Belanda. Beliau berpenampilan unik, necis pada saat itu, sudah menggunakan celana, pakai dasi, pakai jas, yang dimana ketika itu ini adalah pakaian Belanda. Dan yang keenam adalah tokoh yang paling lama memimpin Perserikatan Muhammadiyah. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang sangat sederhana. Siapa dia? Yaitu Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Beliau dilahirkan di Purwanggan, Pakualam, Yogyakarta pada 14 Februari 1916. Ayahnya penghulu di Puro Pakualam. A.R. Fakhruddin wafat pada hari Jumat 17 Maret 1995 pada usia 79. A.R. Fakhruddin belajar formal di Standard School Muhammadiyah Bausastran, Yogyakarta pada tahun 1923. Kemudian juga beliau pernah belajar di Madrasah Muallimin selama 2 tahun pada tahun 1928. Kemudian dipanggil pulang oleh ayahnya ke Bleberan untuk belajar langsung kepada ayahnya Kiai Haji Abdul Rosad dan Kiai Haji Abu Umar. Peran di Muhammadiyah,
Beliau pernah menjadi guru di 10 lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi beliau jadi guru. Beliau juga pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, pernah juga menjadi ketua ranting, ketua cabang, ketua wilayah, sampai kemudian menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau menjadi pimpinan Muhammadiyah terlama. Yang pertama pada periode 1971 sampai 1974, kemudian 1974 sampai 1978, kemudian 1978 sampai 1985, dan terakhir 1985 sampai 1990. Beliau banyak dikenal oleh bukan hanya orang Muhammadiyah tapi dari organisasi-organisasi yang lain. Bahkan beliau juga akrab dengan pemerintahan pada saat itu, yaitu Soeharto. Ketika beliau sebagai pimpinan pusat ingin mengembangkan Universitas Muhammadiyah, Muhammadiyah harus membeli tanah yang cukup luas dengan dana sekitar 750 juta rupiah. Kemudian beliau menulis surat kepada Presiden Soeharto untuk meminjam uang. Karena beliau akrab dengan Soeharto, Soeharto kemudian tidak meminjamkan uang tapi memberikan langsung bantuan sebesar 500 juta rupiah. Beliau memimpin Muhammadiyah kurang lebih selama 20 tahun. Tetapi beliau tetap hidup sederhana, tidak memiliki rumah pribadi, bahkan beliau pernah ngontrak rumah sederhana di Kaungan. Rumah yang ditempatinya adalah rumah Perserikatan Muhammadiyah. Beliau kemana-mana hanya mengayuh sepeda ontel. Sampai pada tahun 1970-an, beliau dihadiahi oleh salah seorang saudagar batik sepeda motor. Beliau mengajarkan kehidupan yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja. Humoris orangnya, bersahaja adalah karakter utama HR Fakhruddin. Beliau juga seorang yang menebarkan kasih sayang, baik kepada muslim maupun non-muslim. Tidak mencaci, tidak iri, saling curiga, dan menebar aib sesama. Banyak kisah-kisah keteladanan yang bisa dibaca dari tokoh HR Fakhruddin. Yang ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Azhar. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, putra dari pasangan Muhammad Bashir dan Siti Jilalah. Memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah, lalu melanjutkan di Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Madrasah Mubalighin 3 Muhammadiyah Yogyakarta. Ahmad Azhar wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di usia yang ke-66 tahun. Beliau pernah belajar di Universitas Baghdad di Irak. Sepulang dari itu kemudian beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Peran di Muhammadiyah, beliau pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, aktif di Majelis Tabligh sejak sekolah menengahnya, menjadi anggota Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah sampai tahun 1985. Pada Muktamar ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, beliau terpilih menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah menggantikan Kiai Haji HR Fakhruddin. Di masa kepemimpinannya, Muhammadiyah cukup intens memunculkan pengajian dan kajian persoalan umat dan pemikiran Islam. Nah, anak-anakku semuanya, yang ke-8 adalah Profesor Dr. Amin Rais. Beliau ini dikenal dengan Bapak Reformasi Indonesia. Nah, beliau dilahirkan di Surakarta pada tanggal 26 April 1944. Orang tuanya berharap beliau menjadi kiai, sehingga dididik sejak dini ilmu-ilmu agama oleh ayahnya yang bernama Syuhud Rais dan ibunya Sodalmiah. Sekolah dasar menengahnya diselesaikan di Sekolah Muhammadiyah. Kemudian S1-nya jurusan Hubungan Internasional diselesaikan di UGM. Kemudian S2-nya Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana. Kemudian S3-nya diselesaikan di University Chicago, Amerika Serikat, spesialis politik Timur Tengah. Beliau sejak kuliah sudah aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Beliau adalah mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, yang zolim, yang dipenuhi dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Amin Rais menjadi tokoh lokomotif reformasi pada tahun 1998, dan gerakan ini berhasil menggulingkan Orde Baru. Peran beliau di Muhammadiyah cukup panjang. Pada tahun 1985, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ketika Azhar Bashir meninggal dunia pada tahun 1994, beliau kemudian didaulat untuk menggantikan dan menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada muktamar yang ke-43 di Aceh, beliau didaulat untuk menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Di kancah nasional, beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas, tegas, jujur, bersih, dan
siap melawan kezaliman. Selanjutnya, tokoh yang ke-9 adalah Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau beliau biasa dikenal dengan Buya Syafi'i. Beliau dilahirkan di Sijunjung, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Sekolah dasarnya diselesaikan di Ibtidaiyah Muhammadiyah di kampung halamannya. Kemudian melanjutkan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Lintau. Setelah itu melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pengabdian beliau adalah mengajar di sekolah Muhammadiyah yang ada di Lombok Timur atau di NTB. Setelah itu beliau melanjutkan studinya di universitas yang ada di Surakarta dalam jurusan sejarah, dilanjutkan di IKIP Yogyakarta, menyelesaikan sarjananya secara penuh dengan gelar Dr. Andes. Kemudian menyelesaikan S3 beliau di Universitas Chicago di Amerika Serikat pada tahun 1993 dalam program studi Bahasa dan Peradaban Timur. Buya Syafi'i sangat menekuni sejarah karena beliau beranggapan bahwa sejarah berbicara tentang simpul-simpul kemanusiaan secara total. Beliau dapat menemukan nilai-nilai kemanusiaan dari pelajaran sejarah. Sikap ketaatan pada nilai-nilai agama tercermin dari kehidupan beliau yang sangat sederhana. Beliau sangat mencintai kemanusiaan dan mengajarkan untuk saling mencintai antara manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Hablum minan nas. Beliau menyerukan agar agama Islam ini tidak dipeluk di dalam keyakinan ritual semata, tetapi harus kemudian dikembangkan pada praktek kehidupan sehari-hari secara kafah sebagai Islam rahmatan lil alamin. Buya Syafi'i tidak pernah melupakan organisasi yang mendidik dan membesarkannya, yaitu Muhammadiyah. Beliau terlibat aktif di organisasi ini. Beliau kemudian menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah menggantikan Profesor Dr. Amin Rais ketika mengundurkan diri karena mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional. Kemudian beliau diberi mandat untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 2000 sampai 2005. Beliau adalah sosok yang sangat bersahaja, lapang dada, dan menghargai perbedaan pendapat. Beliau adalah tokoh nasional yang selalu mengajarkan, guru bangsa yang mengajarkan pentingnya toleransi. Beliau juga adalah sosok yang sangat sederhana. Dengan segala privilege yang dimiliki, beliau kadang berangkat ngantor, berangkat mengajar hanya menggunakan sepeda. Terkadang beliau ikut antri dengan pasien yang lainnya ketika berobat di rumah sakit atau PKU Muhammadiyah. Padahal jika beliau menginginkan diberikan pelayanan yang istimewa, beliau berhak mendapatkan itu, dan tidak ada yang salah karena beliau adalah mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi beliau tetap memilih hidup sederhana dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya kita ke tokoh yang tidak kalah hebatnya, yaitu Profesor Dr. Din Samsuddin. Nama beliau adalah Muhammad Sirojuddin Samsuddin. Lahir di Sumbawa pada tanggal 31 Agustus 1958. Setelah tamat di Pondok Pesantren Gontor, beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan pasca sarjana di UCLA, University of California, Los Angeles, dan menyandang gelar doktor di kampus yang sama pada tahun 1996. Setelah pulang dari belajar, beliau kemudian aktif di politik dan akademisi. Beliau menjadi dosen UIN, UHAMKA, dan di UI, Universitas Indonesia. Aktivitas lainnya, beliau adalah mantan ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sekarang beliau adalah penasehat MUI dan juga penasehat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau pernah diutus oleh Presiden Jokowi untuk mewakili Indonesia di dalam dialog kerjasama antara agama dan peradaban. Pak Din merupakan ketua Konferensi Asia dan Dunia untuk Perdamaian dan Agama. Di kancah internasional, beliau selalu menyuarakan perdamaian antara pemeluk agama melalui berbagai forum, misalnya World Peace Forum dan lain sebagainya. Pemikiran beliau menegaskan bahwa komitmen mewujudkan perdamaian untuk kemanusiaan adalah tanggung jawab semua manusia. Beliau menyerukan agar bersama-sama mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan antar manusia. Beliau meyakin bahwa Islam adalah agama perdamaian. Salah satu visi Nabi adalah menebarkan kedamaian di seluruh semesta alam ini. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, orang yang membunuh satu manusia dengan sengaja, maka dia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Kiprahnya di Muhammadiyah, beliau memulai sejak menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Kemudian beliau mendapatkan amanah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah selama 2 periode. Yang pertama pada periode 2005 sampai 2010,
dilanjutkan pada 2010 sampai 2015. Setelah itu beliau melanjutkan pengabdiannya menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Pondok Labu, Jakarta. Ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk tetap berbakti, mengabdi kepada masyarakat dalam posisi apapun itu. Yang terakhir adalah Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau dilahirkan di Bandung tanggal 28 Februari 1958, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Bandung, kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk menempuh S1, S2, dan S3-nya. S2 dan S3-nya diselesaikan di UGM pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada bidang sosiologi. Kiprahnya di Muhammadiyah dimulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari tingkat cabang sampai tingkat pimpinan pusat. Beliau konsen menekuni bidang kaderisasi. Banyak buku-buku ideologi yang beliau tulis. Beliau juga cukup lama diamanahi menjadi pembina AMM Angkatan Muda Muhammadiyah dalam hal kaderisasi. Pada tahun 2015 sampai 2020, beliau terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Makassar pada muktamar yang ke-47. Di masa kepemimpinan beliau, manajemen keorganisasian ditata dengan baik. Begitu pula sikap istiqomah Muhammadiyah di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tetap dipertahankan dengan tidak terlibat pada konstelasi politik yang keras pada saat ini. Beliau sangat memegang teguh ideologi Muhammadiyah. Di samping melalui banyak tulisan di Suara Muhammadiyah, beliau telah merumuskan beberapa dimensi ideologi perserikatan di Muhammadiyah. Yang pertama, ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan sistem paham dan teori perjuangan yang dilandasi, dijiwai untuk mengamalkan agama Islam dalam keseluruhan kehidupan. Yang kedua, ideologi gerakan Muhammadiyah ialah manhaj atau sistem metode dakwah Islam untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan tali pengikat gerakan yang diwujudkan dalam sistem organisasi. Beliau adalah sosok yang sangat ulet, tekun, dan pekerja keras, rajin membaca dan menulis. Banyak buah pikirannya yang menyebar dan dibukukan, baik itu dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk tulisan di media sosial, baik cetak maupun elektronik. Nah, itulah tadi 11 tokoh-tokoh Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yang tentunya ruang ini, kesempatan ini, waktu ini tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan, untuk mengambil mutiara-mutiara hikmah, mengambil keteladanan-keteladanan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Namun, kesempatan yang singkat ini hendaknya menjadi pemicu kepada kita bahwa Muhammadiyah ini lahir, tumbuh, dan besar dari tangan-tangan orang-orang yang ikhlas. Maka tugas kita selanjutnya adalah menggali keteladanan-keteladanan apa yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut, kemudian kita tuliskan secara ringkas dan padat, kemudian kirimkan ringkasan tadi kepada guru dan pembimbing masing-masing. Nah, anak-anakku semuanya, jangan pernah lelah untuk berjuang di Muhammadiyah dan banggalah menjadi pelajar Muhammadiyah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nasrullah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.